Kita baca Matius 21 ayat 28, saya baca 29 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Katakan sama-sama, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang 2 orang anak. Ini ada 2 anak, ya, dan anak ini saling bertolak belakang. Sifatnya, kebiasaannya, tabiatnya. Kalau kita melihat yang satu, ya, disuruh katakan iya, tapi ujung-ujungnya tidak mau. Yang satu berkata tidak, tetapi ujung-ujungnya mau. Nah, 2 orang ini. Nah, hari ini saya memberi judul ini 4 tipe atau model, ya. 4 tipe atau model manusia. 4 model manusia. Next. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama itu adalah tipe atau model orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Sekali lagi, orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Perhatikan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, boleh kita baca. Kita menemukan di sana tertulis dalam Yakobus 1, janganlah kamu hanya menjadi pendengar. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, ya, dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Perhatikan, dengar tapi tidak melakukan, itu namanya menipu diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada banyak firman Tuhan yang kita dengar, tapi permasalahannya bukan berapa banyak firman yang kita dengar, bukan berapa banyak Alkitab yang kita tahu, bahkan tidak sedikit kita jadikan pengetahuan, ya. Karena Alkitab berkata bahwa sumber awal pengetahuan itu adalah takut akan Allah, ya. Ada banyak Alkitab, ayat-ayat demi ayat firman Tuhan yang kita baca, kita sudah paham, bahkan sudah hafal, tetapi dikatakan berapa banyak yang kita lakukan. Ketika orang mendengar tapi tidak melakukan, dikatakan di sini seperti atau menipu diri sendiri. Next, coba baca lagi ayat yang berikut 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah apa saudara? Seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Artinya begini, ketika kita mengamati muka kita di depan cermin, oh di sini rupanya ada tai lalat, ada kotoran, ya ada abu. Oh kita bisa tahu melalui firman Tuhan. Tetapi begitu kita meninggalkan cermin itu, sama saja tetap ada juga kotoran, ada yang enggak beres di muka kita. Tetapi kalau kita melakukan, begitu kita mengamati muka kita di depan cermin, oh di sana ada kotoran, langsung kita lakukan, kita lap, kita bersihkan, ya. Itu namanya mendengar dan melakukan. Dan dikasih umpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24 coba. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tidak melakukan. Ada banyak firman Tuhan yang menemplak kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari-hari ini di musim COVID-19, ada banyak firman Tuhan yang sering kita dengar. Dan kadang-kadang itu menyinggung kita, menemplak kita, membentuk kita. Firman Tuhan itu bagaikan cermin. Barusan minggu lalu kita dengar firman Tuhan. Apa firman Tuhan minggu lalu Bapak Ibu? Sudah lupa. Sama seperti itu. Ayo, siapa yang masih ingat? Firman Tuhan minggu lalu apa? Hati nurani. Hati masih belum lengkap. Hati nurani yang murni. Sebenarnya masalah firman Tuhan udah banyak kita dengar. Firman Tuhan itu cukup banyak dan banyak sekali kita dengar. Dari mana-mana informasi firman Tuhan bisa kita dengar. Dari YouTube, dari khotbah, dari sharing firman Tuhan, dari komsel, dari ibadah tengah minggu. Banyak sekali kita dengar firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi pendengar. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama tadi apa? Mendengar tapi tidak melakukan. Terus kita lihat kembali kepada slide. Ya. Kalau kita model begini saudaraku, itu namanya menipu diri sendiri. Terus yang kedua, terus seumpama seorang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan dalam Matius 7 ayat 26 sampai 27. Diumpamakan di situ seperti seorang yang membangun atau mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, coba kita lihat ayatnya. Matius 7 ayat 26. Kalau saudara perhatikan dalam Matius 7 ayat 26 itu justru di sana lebih jelas lagi. Dikatakan begini, tetapi setiap orang yang mendengar, ini dia dengar perkataanku, firman Tuhan, dan tidak melakukannya, sama-sama 1, 2, 3 ya, ia sama dengan orang yang bodoh. Terus yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Inilah model orang yang pertama yang kita akan coba bahas pada hari ini. Orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kalau dihitung-hitung berapa banyak ayat dan bahkan banyak khotbah, banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Contohnya seperti tadi lah, nggak usah jauh-jauh, minggu lalu ya kita dengar hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu adalah merupakan kompas bagi kita Bapak Ibu. Kemanapun kita pergi ada teguran, ada yang mengarahkan. Ketika hati nurani kita sudah tumpul, kita nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Nggak bisa kita bedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Bahkan karena kita terlalu egois, maka kita harus keputusan kita yang terjadi. Padahal sudah ada hati nurani. Nah orang yang punya hati nurani sudah tumpul, susah mendengar suara Tuhan. Sulit membedakan baik yang jahat. Ya. Artinya apa saudaraku? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Katakan amin. Nah dikatakan orang yang tidak melakukan diumpamakan seperti orang bodoh. Jangan kita dengar firman tapi hanya masuk dari sini,
langsung keluar. Masih mending masuk keluar. Masalahnya kalau masuk keluar lagi dari telinga yang sama, itu namanya bandel. Ya, membal. Gitu dengar, keluar lagi. Kalau masuk dari sini masih lewat, masih mending lah, masih paling tidak ada yang lewat. Ini masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Ini orang dikatakan orang bodoh. Yesus sendiri yang berkata, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Ada banyak yang Tuhan ajarkan kepada kita, hal-hal yang kecil. Jangan sakit hati, jaga hati, ya. Kemudian apa lagi? Jangan benci, pikirkan pikiran yang positif, pikirkan hal-hal yang baik. Jangan kita menghakimi. Ada banyak lah. Dan itu semuanya kita harus lakukan, Bapak Ibu. Kalau tidak, dikatakan orang bodoh. Orang bodoh itu terlihat dari mana? Dikatakan ia mendirikan rumah di atas pasir. Bayangkan pasir itu gimana? Ya. Sedangkan bangunan yang kuat bukan ditentukan oleh tembok-temboknya yang cantik, bukan tiang-tiangnya, tapi fondasinya. Ketika fondasi kita adalah pasir, maka hal yang sama terjadi. Yang datang apa? Hujan, banjir, angin. Lalu apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakan. Ini bangunan rohani yang sedang kita bangun hari-hari ini, Bapak Ibu. Makanya jangan heran ada orang yang sudah Kristen, udah cukup lama, ya enggak berubah-berubah hidupnya. Kenapa? Ya jatuh bangun. Kenapa? Karena dia katakan seperti orang bodoh tadi. Dengar aja itu firman, tapi tidak melakukan. Dengar. Bayangkan kalau ada anak-anak kita seperti itu. Diumpamakan tadi ada anak, disuruh bapaknya pergi ke ladang, pergi ke kebun anggur kita. Ia berkata, baik kali memang, iya Pak, tapi tidak pergi. Ini sama dengan orang Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, sampai semua Alkitab dia udah tahu titik komanya, Bapak Ibu. Tapi bukan Tuhan tidak tertarik dengan berapa banyak ayat-ayat yang kita tahu. Tuhan tidak tertarik dengan berapa banyak firman yang kita sudah mengerti. Tuhan lebih tertarik ketika kita melakukan. Walaupun satu yang kita tahu, tapi kita melakukannya, itu sangat penting bagi Tuhan. Katakan amin. Nah kalau tidak, saudaraku, diumpamakan seperti seorang yang membangun rumahnya di atas pasir, turun hujan, ini adalah cobaan. Datang banjir, ada angin, itu semua badai, angin, hujan, itu adalah pencobaan, ujian. Ada corona, tumbang. Ada sakit penyakit, langsung menyerah. Ada apa lagi? Ada kekurangan, ada kemiskinan, langsung nggak bertahan, Bapak Ibu. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, ketika ada cobaan, dia tetap kokoh pendiriannya. Kenapa? Dia dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Next. Ya. Jadi ini dia, orang yang mendengar tapi tidak melakukannya, dikatakan seperti orang bodoh. Ada lagi 1 Samuel 15 ayat 22. Coba kita lihat ini 1 Samuel 15. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Ini masih orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Ya, kita baca bersama-sama. Ayat 22. Sudah dapat? Ayo, ini ayatnya ya. Tetapi jawab Samuel. Oke, 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Perhatikan, mendengar. Di dalam terjemahan lain, dengar-dengaran. Apa itu dengar-dengaran Bapak Ibu? Taat. Ya, dengar-dengaran artinya taat melakukan. Ya, ceritanya begini. Ya, Saul disuruh oleh Tuhan tumpas semua musuh-musuh itu, termasuk Raja Agag itu harus disembelih, dibunuh. Mulai dari manusia sampai domba, sampai ternak, hewan-hewan peliharaan harus dibunuh kata Tuhan. Karena memang kekejian orang itu di hadapan Tuhan. Makanya mereka dibunuh. Tetapi Saul, dia pilih domba-domba tambun. Oh ini bagus ini. Kemudian lembu-lembu tambun yang gemuk-gemuk. Oh ini cantik ini. Nanti cocok untuk, tujuannya apa? Untuk korban persembahan kepada Tuhan. Oh ini cocok. Termasuk rajanya tidak dibunuh, ditangkap. Dari situlah awal mula Saul, raja pertama bangsa Israel, tidak berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan perintahkan dia tidak lakukan. Apa yang Tuhan firmankan ia tidak kerjakan. Makanya Tuhan berkata kepada Samuel, ya, bahwa sesungguhnya korban bakaran itu tidak begitu penting, tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan itu yang paling penting di hadapan Tuhan. Maksud Saul memang baik. Oh ini nanti untuk domba-domba ini untuk persembahan. Kan ini untuk Tuhan. Hati-hati. Kadang-kadang kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita pun mempersembahkannya tidak berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Next. Oke, kita tinggalkan itu yang pertama. Yang pertama tadi mendengar tapi tidak melakukan. Oke, yang kedua, orang yang tidak mendengar tapi melakukan. Nah ini dia anak yang kedua tadi. Anak yang kedua disuruh pergi ke ladang, pergi ke kebun anggur, nggak mau. Tetapi pergi juga dia. Kalau dari Bapak Ibu ada anak-anak seperti itu, sakit kepala nggak Bapak Ibu? Disuruh melawan dulu, nggak mau. Ada istilah sekarang ini kalau disuruh anak-anak, si anu bikin dulu ini. Apa alasannya? Sabar. Wah. Ya kan? Disuruh sabar sama orang tua. Sering jawab kalau aku udah sabar kali pun. Kalau dibilang sabar udah sabar kali. Sampai dulu keluar urat leher ini, nyuruh, aduh, nolak. Tapi akhirnya ku tengok juga, ya dikerjakannya juga. Itu juga nggak baik. Memang dikerjakan, dilakukan Bapak Ibu, tetapi awalnya itu sudah nggak jadi berkat lagi. Walaupun dikerjakan, tapi awalnya nolak dulu. Ini sama seperti ini. Matius 21 ayat 31 sampai 32 tadi. Coba perhatikan. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Benar. Yang terakhir memang yang melakukan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Benar. Yang nolak tadi memang melakukan. Perempuan sundal itu kan nolak, ya. Pemungut-pemungut cukai itu kan nolak firman Tuhan. Mereka nggak mau mentaati. Mereka lebih melakukan keinginan mereka, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya mereka bertobat. Benar. Mereka memang akhirnya melakukannya, tetapi dengar baik, mereka harus bayar harga untuk mencapai itu, saudaraku. Makanya tidak heran orang-orang yang sekarang ini
Kan banyak sekarang ini ya yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus. Dulunya mereka tidak percaya Yesus, menolak Yesus. Dulunya mereka orang berdosa, tapi sekarang mereka lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Iya, benar. Tapi mereka bayar harga mahal. Tidak sedikit mereka harus diasingkan, tidak sedikit mereka harus korbankan ini, itu dan lain sebagainya. Ada itu mulai dari nol, saudaraku. Mereka bayar harga untuk itu. Jangan pikir ujungnya kan, akhirnya kan melakukan, memang Pak Pendeta. Benar, mereka melakukannya, tetapi untuk mencapai itu mereka bayar harga yang luar biasa. Mereka bayar harga yang mahal. Orang-orang berdosa dikatakan memang mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka bayar harga besar. Itu makanya kalau disuruh ada firman Tuhan yang kita dengar, jangan tunda-tunda untuk melakukannya. Ya, langsung dengar, siap Tuhan, dan langsung lakukan. Amin. Next, kembali kepada slide yang baru. Ya, dikatakan di situ ya bahwa mereka harus membayar harga kepada Tuhan. Ada contoh, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia kan pembunuh murid-murid Yesus, pembunuh orang-orang percaya. Sampai satu kali ya, waktu Stefanus harus dibunuh, martir pertama, di situ ada Saulus. Dia yang membunuh pengikut-pengikut Yesus. Namanya pertama itu adalah Saulus. Nanti setelah jumpa Yesus namanya bukan lagi Saulus tetapi Paulus. Rasul Paulus bayar harga sampai di penjara, mengalami penderitaan badani. Kalau saudara baca itu dalam 2 Korintus 11, di situ daftar penderitaan yang dialami oleh Saulus dan Paulus, saudaraku. Ya. Coba kita lihat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. 1, lebih sering di dalam penjara. 2, didera di luar batas. 3, kerap kali aku dalam bahaya maut. 4, terus 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 berapa? Itulah yang diderita oleh Yesus, 40. Memang ada peraturan. Setelah saya coba teliti juga, kenapa ditulis 40 kurang 1? Ternyata ada hukuman yang berlaku di bangsa Romawi pada waktu itu. Ada aturan, kalau melakukan kejahatan maka itu dicambuk 39 kali. Jadi lebih gampang 40 kurang 1. Ya. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus 3 kali aku didera. Ini akibatnya. Kenapa? Karena pertama dia gak mau terima, gak mau dengar, nolak dulu. Sama seperti yang saya bilang tadi, sabar. Sabar memang. Akhirnya memang dikerjakan, tapi sudah gak jadi berkat lagi itu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus ini. Waktu dengar Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, ia menolak, ia bunuh dulu, nggak mau, itu nggak benar. Akhirnya ini harga yang harus dia bayar. Dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Ya, terus dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Ini alam pun menyerang dia. Bukan hanya manusia yang menyerang, alam pun menyerang. Bahkan nanti kita lihat ular pun jadi musuhnya, saudaraku. Laut juga menyerang dia. Ya, diancam bahaya banjir, bahaya menyamun. Nah ini manusia, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya dari kota, bahaya dari padang gurun, bahaya dari tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Makanya dalam dalam gambarnya, saudaraku, relief dari Paulus itu bongkok kecil. Ya mungkin mirip-mirip seperti akulah, kecilnya, pendek.
Tuh Paulus. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak tekanan. Banyak beban yang dipikul. Ya. Kerap kali aku tidak tidur. Wah, ini sama kami. Aku lapar dan dahaga, sama saudaraku. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Wah, ini kenapa dia harus bayar harga? Ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Dia begitu susah hidupnya. Kenapa? Karena menolak dulu. Yang kedua, model yang kedua tadi apa? Tidak mendengar tapi melakukan. Oke, kita coba lihat model yang ketiga. Nah, orang yang tidak mendengar terus tidak melakukan. Ulangi sekali lagi. Yang pertama, mendengar tapi tidak melakukan. Yang kedua, tidak mendengar tapi melakukan. Nah, ini yang ketiga lebih parah. Tidak mendengar, tidak melakukan. Dua-duanya tidak. Tidak mendengar, tidak taat, tidak mendengar dan tidak melakukan juga. Nah, ini ada ayatnya, akibat yang terjadi di sini. Ulangan 28 ayat 15. Nah, kalau saudara baca ini ngeri sekali. Coba kita lihat ya. Ulangan pasal berapa? Ayo, Ulangan 28. Kita lihat Ulangan 28 mulai ayat 15. Judulnya saja udah mengerikan. Apa judulnya di situ? Kutuk. Coba kita perhatikan ya, ayat 15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk. Kadang kita bukan dikutuk karena dosa yang berat, Bapak Ibu. Kita berpikir kita dikutuk itu karena kita melakukan kesalahan yang besar. Ternyata bukan. Tidak dengar firman Tuhan dan tidak melakukan juga, kita berada di bawah kutuk. Apa itu kutuknya? Coba kita lihat. Perhatikan ayat 16. Terkutuk engkau di kota dan terkutuk engkau di ladang. Di kota pun dia terkutuk. Di ladang pun dia, ladangnya pun terkutuk. Orang yang tidak mendengar dan tidak melakukan. Makanya baca firman, jangan anggap remeh. Nggak usahlah baca firman, nggak usah dengar firman. Dengar, walaupun nanti Anda tidak melakukan, paling tidak Anda sudah mendengar. Seperti tadi, dengar, walaupun dia tidak melakukan. Walaupun begitu memang itu nggak baik. Tetapi kalau orang tidak mendengar, tidak melakukan, terkutuk kata Tuhan. Di kota dia, di ladang. Ayat 17. Terkutuk bakulmu dan tempat adonanmu, pembuat kue. Kalau kita sekarang ini terkutuk periuk kita. Kita masak nasi, bukan nasi yang muncul. Bukan jadi sehat nasi itu. Kenapa? Periuk kita terkutuk. Ayat 18, terkutuk buah kandunganmu. Buah kandungan. Kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan, terkutuk apalagi saudaraku, ayatnya yang berikutnya, ya, hasil bumimu, anak lembu sapimu. Makanya yang ternak-ternak yang pelihara, kalau tidak melakukan, tidak mendengar dan tidak melakukan, mau pelihara berapa banyak pun Anda, kalau tidak mendengar firman Tuhan, tidak melakukan, itu semuanya habis. Mungkin sehat sampai dia besar dijual, tapi uangnya kemana nggak tahu. Kenapa? Sudah dikutuk. Yang berikut lagi saudaraku, alasannya tadi jelas ya, jelas ayat 15. Perhatikan ayat 15 tadi. Jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya, jelas. Tidak mendengar dan tidak melakukan. Ya, ini kutuk yang datang. Ayat 19, terkutuk engkau pada waktu masuk dan terkutuk pada waktu keluar. Masuk keluar masuk rumah, dikutuk.
Masuk nggak berhasil, keluar juga nggak berhasil. Ayat 20, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara, pengajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa. Wah, ngeri kali kalau saya baca ini. Aduh, jangan ada ini di antara kita lah. Jangan sampai kutuk ini, kita harus buang, tolak kutuk ini dalam nama Yesus. Amin. 21, Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabisinya engkau dari tanah. Tuhan, ayat 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Perhatikan, demam. Apa lagi? Demam, kepialu. Wah, ini saya nggak tahu ini para dokter ini apa itu kepialu. Jangan-jangan ini dokter apa? Jangan-jangan ini corona itu. Coba perhatikanlah. Ya. Ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam. Ah, ini gejala-gejala ini. Sakit radang. Apalagi kekeringan. Halo, baca baik-baik. Hama. Kita nanam cabai kena hama. Kita nanam apapun, semua nggak ada yang berhasil. Apalagi penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Janganlah saudara. Ngeri sekali. Ayat 23. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Nah, kalau langit jadi tembaga nggak turun hujan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang mereka nggak menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah kutuk. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah di bawah kakimu menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu. Hujan abu, hujan apa kemarin datang? Sinabung. Karena kalau manusia tidak bisa mendengar suara Tuhan melalui firman, alam bisa bicara. Firman Tuhan tidak didengar oleh manusia, alam bicara, keadaan bicara, situasi bicara, kondisi bicara. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan, maka batu-batu firman Tuhan bilang akan berbicara. Ya. Tuhan menurunkan hujan abu di negerimu dari langit dan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Ayat 25, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu dan seterusnya. Ayat 26, mayatmu akan menjadi makanan segala burung. Wow. Ngeri kali, hanya gara-gara itu tadi, tidak mendengar, tidak melakukan. Coba bayangkan berapa banyak kutuk yang diakibatkan tidak mendengar firman Tuhan. Makanya sering saya katakan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Supaya kita diberkati. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya. Oke, ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara besi, dengan borok, dengan kedal dan kudis. Dulu nggak ada penyakit-penyakit ini loh. Penyakit-penyakit yang baru sekarang ini muncul. Kenapa? Karena dosa. Termasuk corona ini muncul. Kenapa? Karena dosa. Manusia belum sadar. Saya mau katakan, bahkan dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini, corona ini bukan kebetulan, bukan rekayasa juga. Corona ini adalah bentuk kutuk Tuhan terhadap manusia. Kenapa? Karena manusia tidak pernah lagi kembali dan berbalik mencari Tuhan. Makanya kita semakin dekat seharusnya kepada Tuhan, bukan malah kita semakin jauh. Semakin jauh kita dari Tuhan, semakin sulit hidup kita. Coba perhatikan, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, kedal dan kudis. Daripadanya engkau tidak dapat sembuh, nggak sembuh-sembuh, nggak ada obatnya. Termasuk corona ini. Ayat 28, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Nah, ayat 28, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan,
kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 30. Perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan. Ayat 30. Engkau bertunangan. Kita bertunangan dengan si A, si B, tapi orang lain yang menidurinya. Kutuk. Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu dan seterusnya dan seterusnya. Ngeri sekali. Kalau nanti saudara bacalah semua. Anak laki-lakimu dan anak perempuanmu akan diserahkan kepada bangsa lain. Ayat 35, Tuhan akan menghajar engkau dengan barai jahat, daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai batu kepalamu. Ayat 36, Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu. Itu kan demokrasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 45 kita coba lompat. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan. Nah, perhatikan alasannya kenapa? Karena tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya. Tidak berpegang itu kan melakukan. Tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu. Dengar baik, bangsa kita, kondisi dunia sekarang ini. Nggak usah cari-cari kenapa ada corona, kenapa ada kutuk. Itu sebenarnya Tuhan sudah bosan melihat kita di dunia ini. Kondisi sekarang ini kenapa? Karena manusia cenderung tidak lagi mendengar firman Tuhan. Yang keempat, tipe atau model orang yang keempat. Model keempat apa? Orang yang mendengar. Ini dia. Bilang sama-sama, di sini saya berada. Amin. Bilang sama-sama, inilah bagian saya. Katakan amin. Ya, mendengar dan melakukan. Coba kita lihat. Ya, Matius 7:24 tadi, sambungan tadi, sama seperti orang yang bijaksana. Nah, perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Katakan sama-sama, saya orang bijaksana. Kenapa kita jadi orang bijaksana? Karena kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Diberi contoh apa katanya? Yang mendirikan rumah di atas batu. Sama seperti kita sedang membangun ini, mendirikan rumah di atas batu. Terus next, ayat 25. Turun hujan, datang banjir, angin datang. Sama-sama seperti yang membangun rumah di atas pasir tadi, sama-sama dicobai. Jadi orang bodoh dan orang bijaksana sama-sama mengalami cobaan. Yang membuat mereka berbeda apa? Yang satu roboh, yang satu tetap berdiri. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan hancur, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan tetap berdiri. Walaupun banyak masalah, walaupun ada cobaan, walaupun ada tantangan, dia tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Itu adalah bagian kita. Itu yang membuat kita berbeda, saudaraku. Orang yang tidak melakukan firman dengan orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi jangan kita iri dengan mereka, orang-orang yang tidak melakukan. Biar saja. Suatu saat akan kelihatan kok. Mereka tidak melakukan, abaikan saja. Hanya kalau bisa ya kasih tahulah, bro, ya Anda belum melakukan firman Tuhan. Ya kalau dia bilang nggak perlu, ya udah. Suatu saat nanti akan ada perbedaan itu. Ini dia orang bijaksana. Yang berikut, ya, sama-sama dengan orang bijaksana, ya, dikatakan mendirikan rumah di atas batu, tahan terhadap ujian. Ada masalah, dia tetap berdiri. Nah, kita lihat dalam Ulangan ini. Nah, ini yang perlu kita baca. Ulangan 28 tadi. Perhatikan ya. Nah, ini kita baca. Kenapa? Ini adalah berkat. Walaupun hanya 14 ayat dia, tetapi ini berkat. Ulangan 28.
Kita baca ayat 1 ya, sama-sama kita ayat 1 saja, nanti saya baca ayat yang lain. Ayat 1, 1, 2, 3 ayat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan amin. Kalau melakukan, mendengar dan melakukan. Makanya penting sekali dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Ya. Kalau dengar hari ini, lakukan hari ini. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan ini, orang yang mendengar dan melakukan, dikatakan aku akan mengangkat engkau di segala bangsa. Kita diangkat. Barusan ini ada pemain bulu tangkis ganda putri. Siapa? Polii. Itu siapa? Anak Tuhan. Diangkat. Hampir semua kejuaraan dari dulu banyak anak-anak Tuhan kok. Ya. Dan puji Tuhannya saudaraku, ketika dia ngomong puji Tuhan. Ini orang Pantekosta itu. Orang karismatik itu. Kalau yang proteskan kan shalom. Begitu. Tapi kalau orang Pantekosta karismatik, puji Tuhan, haleluya. Itu salah satu ciri-ciri mereka. Dan asal dia ngomong puji Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang taat, mendengar, melakukan. Kalau kita mendengar, melakukan, kita akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Tadi di jalan saya dengar kesaksian siapa tadi yang bersaksi? Mana dia? Ngajar sekolah minggu. Puji Tuhan. Dapat dia beasiswa ya kalau nggak salah. Saya nggak sempat tadi. Saya monitor tadi sepanjang jalan soalnya ibadah sini. Ya, puji Tuhan, diangkat Tuhan loh. Kalau kita dengar dan melakukan, Tuhan akan mengangkat kita. Ini bukan main-main, ini sungguh-sungguh, ini serius. Tuhan itu serius bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kalau kita dengar dan melakukan, pasti Tuhan akan bela. Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan membela kita, saudaraku. Itu sebabnya tidak sia-sia. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar, lakukan. Tuhan yang berjanji, bukan pendeta, bukan gembala saudara, tapi Tuhan sendiri yang menjamin itu kepada kita. Ayat yang kedua, coba kita lanjut ayat yang kedua, kita baca lagi. Segala berkat ini, 1, 2, 3 ayat. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Alasannya hanya satu, dengar, lakukan. Ya, ini ayat 1 tadi. Jika baik-baik mendengar suara Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Mulai ayat 3. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau. Ketika Anda berada di kota, diberkati kita. Ladang kita juga diberkati. Anda tanam padi-padinya sehat, tumbuh, berbuah dan berlipat kali ganda. Amin. Berikut ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, termasuk pinahan Mama Okta diberkati, Bu, percayalah. Amin. Termasuk ladang Mama Elizabeth juga, ladangmu diberkati kalau engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, diberkati oleh Tuhan. Bukan aku yang berkata, bukan gembala saudara, tapi firman Tuhan yang menjamin ini. Diberkati buah kandunganmu dan seterusnya. Bahkan dikatakan, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, sampai kandungan ternak-ternak kita pun diberkati oleh Tuhan. Apa itu bukan luar biasa jaminan Tuhan, Bapak Ibu? Artinya apa? Bukan hanya kita yang diberkati, pekerjaan kita juga ikut diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ladang kita, usaha kita diberkati, ternak-ternak kita, peliharaan kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah jaminan dari Tuhan bagi orang yang mendengar dan melakukan. Makanya jangan abaikan melakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan harus begini, ikuti. Dengar firman Tuhan, kembalikan 10%, 1/10. Ini kotak ini Bapak Ibu bukan dipajang begitu saja.
Bagi jemaat yang masih belum melakukan, lakukanlah. Hanya untuk itu Tuhan berkata, uji aku, coba aku, kata Tuhan. Bagi saudara yang sudah melakukan, dengar kesaksian mereka ini, bagaimana usaha mereka semakin naik, dari dulu kosong jadi naik dan diberkati oleh Tuhan. Dan bukan itu target kita supaya kita diberkati. Yang penting taat saja firman Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau target saudara, aku sudah kasih perpuluhan, aku kok nggak diberkati? Mungkin ada yang lain yang salah. Tetapi taat saja dulu, lakukan. Perhatikan ayat yang keempat, diberkati. Ayat yang kelima, sama-sama. Ayat yang kelima, 1, 2, 3 ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Terus, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Wow. Ini baca terusnya nanti. Ayatnya ke-8, menarik ini. Ayatnya ke-8. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Siapa yang memerintahkan, saudara? Tuhan. Tuhan perintahkan berkat. Sana berkat. Pergi ke mana? Ke dompet Bapak Hans. Wah, haleluya. Tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, saudaraku, udah mau dekat-dekat dompet pun, dia bilang, salah arah kau, pergi ke tempat lain. Itu ada di sana yang melakukan. Bapak Jesse, ke sana kau. Enak kali kalau di dalam Tuhan itu seperti itu. Kenapa, saudaraku? Tuhan yang perintahkan. Itu makanya anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, seharusnya tidak perlu ngejar-ngejar berkat, karena Tuhan yang memerintahkan berkat. Coba tunjukkan bagi saya, kalau saudara nggak perlu Tuhan, kejarlah itu berkat. Sampai berapa banyak, sampai berapa kuat saudara mengejar berkat. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan melimpah, yakni langit dan seterusnya. Ayatnya yang ke-13 kita baca sama-sama. Ini penting. Ayat 13. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terus, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan melakukannya. Jelas perintah Tuhan, dengar, lakukan. Ayat 14 terakhir ayatnya, 1, 2, 3 ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan mengangkat kita jadi kepala. Jangan menyimpang ke kanan, jangan belok-belok. Ya, lurus saja, lakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengar hari ini, lakukan hari ini. Dengar hari ini satu, lakukan hari ini satu. Setiap kita mendengar, lakukanlah. Kalau kita ditemplak, hati nurani kita masih bunyi, dengar, lakukanlah itu. Kalau hati nurani kita sudah tumpul, kita dengar pun banyak-banyak gak ada gunanya. Mari kita berdiri semua, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan ada di sini. Hari ini adalah hari yang diberkati buat kita semuanya. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik, usaha kita tetap naik, pekerjaan kita semakin naik dan semakin naik. Dan hanya dikhususkan bagi mereka yang mentaati firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Jangan jadi orang model 1, 2, 3. Apalagi nomor 3 tadi, jangan, saudaraku. Tapi jadilah model nomor 4, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan.